قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي الكريم في الحديث: الجنة مشتقة إلى 4 نفر: تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان وصائم في رمضان. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Puja dan puji mari sama-sama kita serahkan kepada Allah, di mana Allah lah pemilik segala puji-pujian. Selawat dan salam sama-sama kita hantarkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para al dan sahabat-sahabatnya sekalian. Selawat dan salam pula kita ikutkan kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga ulama-ulama yang mutabar dari keduanya. Penghormatan kamu yang paling utama kepada Tuku Imumsi Masjid, kepada Tuku Masjid, Kepala Jurung, panitia-panitia masjid beserta jajarannya. Penghormatan kamu yang paling tinggi kepada seluruh para jamaah yang telah berhadir dalam rangka melaksanakan salat Isya disertai dengan sunat tarawih dan witir secara bersama. Sebelum kami memasuki dalam sedikit pembahasan, kamu perkenalkan diri lembaga pendidikan yang kamu tempuh, Dayah Bustanul Ulum Diniyah Islamiyah, disingkat dengan DUI, yang berada di Tunggu, di bawah kepemimpinan Tunggu Haji Ismail, lebih dikenal dengan Ayah Syahid. Para hadirin yang dimuliakan Allah, setiap manusia yang hidup di dunia tentu ingin mendapatkan kebahagiaan esok di akhirat. Namun terlalu sedikit daripada manusia itu yang mau menempuh jalan menuju kebahagiaan di akhirat. Padahal yang pegah ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini merupakan tempat bercocok tanam bagi kita untuk menuju akhirat. Bila mana bibit yang kita tanam di dunia bibit yang tidak baik, maka jangan pernah mengharapkan kebahagiaan esok di akhirat. Bila mana kita tanam bibit yang amalan yang baik, maka kebahagiaanlah yang akan kita panenkan esok di akhirat. Mengenai kebahagiaan di akhirat, yaitu surga Allah Ta'ala, yang akan Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Di sisi lainnya, ternyata surga juga merindukan umat-umat manusia, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila 4 nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi diri Al-Quran merupakan pedoman bagi kitanya dalam tamudik di dunia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam hadis Nabi juga menyebutkan mangkara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Tanya laksana takubut sabuh kebaikan, yang sabuh huruf baca daripada ayat Allah. Dan kebaikan tersebut Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kali. Nabi menambahkan wala aqulu alimun harfun, alif lam mim harfun.
Saya tidak mengatakan alif lam mim itu merupakan satu huruf. Lakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tayo baca alif lam mim yang dalam Al-Quran yang mana umpama. Alif lam mim yang baca dalam Al-Quran yang terdapat 5 huruf yang dimaksudkan dengan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 1 huruf daripada ayat Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan barang siapa yang melaksanakan ibadah amalan-amalan yang baik di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala dilipat gandakan menjadi 10 gandaan. Wakinayo tidak kaji 10 huruf dah baca daripada ayat Allah di bulan Ramadan, itu kebaikan yang Allah Ta'ala balaskan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga yaitu hafizul lisan, orang yang memelihara lisannya. Baik buruknya seseorang terletak pada lisannya. Bila mana ulunnya menjaga lisan daripada menyakiti manusia lainnya, daripada berdusta dan lain sebagainya, maka ulunnya ber. Bila mana ulunnya haid dijaga lisan daripada menyakiti dan sebagainya, maka ulunnya ber. Malam yada qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, Allah Ta'ala tidak membutuhkan puasa yang ia laksanakan. Dan tenggera hanya bermakna jika dia kalau mampu tak jaga lisan daripada perkataan dusta. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Luqmanul Hakim pernah dimintakan daging yang paling dekat yana bak domba. Jadi terorong hijab Luqmanul Hakim dilaki. Luqmanul Hakim nudulong sembelih sabau dombanya dan tunjuk kepada long daging yang paling dekat yana bak dombanya. Luqmanul Hakim melaksanakan demikian, dicok lidah tunjuk pun. Pada lain kali juga demikian, namun permintaannya yang paling menagat yang dilaki oleh ulungnya. Luqmanul Hakim melaksanakan demikian, dukau dalam lidah tunjuk ulungnya. Sehingga timbul tanda tanya, yang paling dekat ketika lelaki yang paling dekat menunjuk lidah, dan ketika lelaki yang paling menagat pula menunjuk lidah. Apa maksudnya Luqmanul Hakim? Sehingga Luqmanul Hakim itu baik buruknya seseorang terletak pada lisannya. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga yaitu mut'imul ji'an, orang yang memberi makanan kepada urang yang dia, urang yang mau memenuhi hajat si fakir, urang yang mau menyedekahkan hartanya kepada urang yang membutuhkan. Apalagi yang bulan Ramadan, Nabi mengatakan dalam hadis, barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka pahala yang diperolehnya laksana pahala orang yang berpuasanya. Hanya kurang baju. Yang momentumnya dah pergunakan untuk meningkatkan amalan kita. Lebih-lebih sedekahnya merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu dapat menutupi 70 pintu keburukan. Dengan sebab tengok kadang sedekah, terhenti langkah tengok dalam rangka melakukan keburukan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga yaitu shaimun fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang dengan yang laksanakan pada saat di mana dia malamnya kau berada pada 15 Ramadan. Pergunakan kesempatan tersebut, laksanakan ibadah puasa tayo dengan ikhlas karena Allah. Allah Ta'ala mewajibkan puasa kepada tanya umat Nabi Muhammad, dan juga Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelumnya.
kaitannya antara puasa dengan takwa? Padahal dia tak ada makna diri puasa. Makna puasa menyebab syarat, yaitu menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Adapun makna takwa, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, baik secara sir maupun secara jihad. Ada mana kan? Untuk datuk ged ataupun ruknya sedorong tak kalah dengan. Dikala ganyan hana dalam kawarame, itu pun ibadah adapun na. Karena kebanyakan manusia dalam kawarame mesti melaksanakan ibadah. Yang pertama boleh jadi ururun, dibantu menandayo, ataupun boleh jadi ingin menampakkan. Jadi kaitan antara puasa dengan takwa, yaitu dengan sebab kita berpuasa, kita mampu menahan hawa nafsu. Maka berani mengatakan demikian, karena Allah Ta'ala ketika menciptakan hawa nafsu ini, hawa nafsu bersidang Allah Ta'ala. Kita yang Allah Ta'ala hawa nafsu. Hai nafsu sokata solo. Dijawab dari nafsu, lon. Besok nafsunya getik dalam api neraka Allah Ta'ala. Getik dan malaikat dengan cukup berat juga, meribetun. Guru dalam nafsunya getik dalam Allah Ta'ala. Hai nafsu sokata solo. Dijawab dalam nafsu dengan jawaban yang lalu, yaitu lon ya Allah. Besok nafsunya getik oleh Allah Ta'ala dalam api neraka juga. Dia binatang api neraka juga. Di finan nafsu ada getik oleh Allah Ta'ala, gincin-cuk oleh malaikat, hana kebimakan dan minum. Gerung Allah Ta'ala nafsunya. Ketika gerung Allah Ta'ala nafsunya kajra. Ketika Allah Ta'ala, hai nafsu sokata solo. Dijawab oleh nafsu, lon hamba daun ya Allah dan daun polo. Di sini membuktikan untuk menundukkan hawa nafsu, yaitu dengan takun makan dan takun minum. Oleh karena adanya berhasil menundukkan hawa nafsu, maka langkah ke depan apapun yang kau laksanakan, tentu hana pun yang membawa kepada kebinasaan terhadap orang lain. Tentu berbudi yang ke, karena nafsunya berlawanan dengan perbuatan yang baik. Makanya dengan sebab yang kata berpuasa, mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah dan roh dalam golongan urung-urung yang dirindukan oleh surga. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin yang sekian yang dapat disampaikan, mengingat puasa yang cukup singkat dan yang tadi pada laksanakan salat tarawih berjamaah. Lelaki maaf bila ada kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.